أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أسر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعالم الرباني والعالم الصمداني أبي البدر الذي يتبعه التالي ويلجئ إليه الغالي، شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجارية، شيخنا وقدوتنا ومربي روحنا والعارف بالله الحج والزين بن عبد الغني، وسمعناها بغية المحبين، ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبي سيدي والدي عدنان أن يجعل نفعها دائما سيلا بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-waliullah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib As-Sayyid Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan barokah dan amlat dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi diri berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat barokah dan amdat dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah wajib menurut ijma' ulama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laysa fawqahuma shay'un minal khairi, husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah, wa khoslatani laysa dunahuma shay'un minal syarri, su'ul dhanni billah wa su'ul dhanni bi ibadillah. Artinya dua perkara yang tidak ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berbaik sangka kepada Allah dan baik bersangka kepada hamba-hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dua perkara yang tidak ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Mudah jangan sampai hati kita selalu berburuk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan baik, sebagaimana berburuk sangka kerugiannya juga amatlah baik, sangatlah juga amatlah baik. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya.
Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan baca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi arhamni sayyidina abil badani wa subha fi qabrihi ar-rahmata wa ni'ami bijai rabbana hasil maqasidana wa akhtim bi khatimati husna wa assalami wa salli ya rabbana ala nabi hasimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Bermula nasabnya almarhum abang guru kita Sakumpul radhiyallahu anhu. Dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allama Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Si Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu dari pihak ibunya adalah Masriyah binti Safiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Si Muhammad Arsad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan ketika radhiyallahu dilahirkan ke dunia dari parut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arbi'a 27 Muharram 1361 Hijriah. Jadi Sidin lahir malam Arbi'a dan wafatnya pun malam Arba juga. Sama, kebetulan malam ini juga malam Arba. Ujar Nabi, ma mudi'a yaumul arbi'a illa waqad tamma. Apa aja yang dimulai kalau hari Arba itu adalah sempurna. Ya Abah Guru nih, lahirnya dan batinnya diberi Allah Ta'ala sempurna, karena ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan kita sabarataan dapat berkat beliau, amin ya rabbal alamin. Atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya radhiyallahu hanya terpajam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Paninian Salbiyah ini makamnya di Karaton, di luar pada makam Abah Kuitan Abah Guru. Laki Sidin ya Abdul Manab, abahnya oleh Abah Guru. Yang bernama Impu Sidin, yang bernama Ayun Abah Guru lagi bayi. Bacaannya kalau ada hilap ujar Sidin waktu ma'ayun Abah Guru ini Sidin ini ya Salbiyah, nafsiyah, salbiyah, nafsiyah, salabiyah, ma'ani ma'nawiyah, ma fi qalbi ghairullah. Sifat 20 kan 4 kepalanya tah. Nafsiyah ya sifat wujud, salbiyah atau salabiyah salbiyah itu adalah dari qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi wahdaniyat 5 buting.
Kemudian ma'ani mulai qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Kemudian ma'nawiyah qadiran muridan sampai mutakalimah. Putingnya ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku ini adalah selain Allah. Di panilian sidin ini orang ahli tauhid, di hati sidin Allah hajat ba tunggal kada ada yang lain. Dan dengan berkat doa, jadi kalau ma'ayuni cucu atau anak, hanalah dengan bacaan yang bagus-bagus, jangan nyanyian lah. Nyanyian itu kada. Al-gina ujar Nabi yumbitun nipaqo, yumbitun nipaqo kama yubitul apa tuh, kama yubitul baqlu al-ma'a. Kalau ada hilaf, nyanyian itu menumbuhkan sifat munafik sebagaimana menumbuhkan alma apa al-baqlu alma wa al-baqlat, sebab menumbuhkan banyu akan sayur kalau kada ada banyu maulah tumbuh kada mau. Nah kayak itu nyanyian itu manipulakan menumbuhkan sifat munafik di hati, kada bagus dari Pak. Kemudian maka tubuhnya dengan berkat apa tadi? Kemudian kalau cucunya itu akan meninggal dunia dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaannya, dan tangisnya pun mulai terdengar. Akan tetapi dia tiada ia radhiyallahu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Bayi bebenaran sudah tahu diberkat mana kalau liur ulama apalagi wali-wali itu berkat benar. Jadi pak penarang hati, apalagi liur Rasulullah. Sayyidina Ali berkat liur Rasulullah. Sayyidina Abbas kah Sayyidina Abdullah bin Abbas berkat ludah Nabi juga. Semuanya daripada Allah Ta'ala ilmu yang luar biasa ya bagurun. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu ia menghisap menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Ya lamun babinian tu menyusui anak nang ada orang halat di lain kada boleh kecuali nang samahram, artinya nang boleh nang kada boleh nikah atau samahram. Maknanya mun kada samahram kada boleh mun halak ya batutup tukupi aurat kolata. Ya aurat babinian itu diantaranya ialah susu babinian. Ya Rabbi saikungan kalau muha lawan talapak tangan aja nang pada wajib ditukupi itu saikungan. Ya Rabbi warhamni sayyidina abil bani wa suba fi qafi ar-rahmata wa ni'ami bi jahi rabbana hasil maqasidina wa khatim bi khatim mustama as-salami wa salli ya rabbana ala nabi hasim wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun
alladzina amanu wa kanu yattaqun lahul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busra, yakni kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah radhiyallahu anhu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu bernama Salbiyah pernah dipasani oleh tuan guru Haji Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia memelihara akan dia yang tidak lain adalah cucunya sendiri. Dan juga adalah halnya tidak pernah ia ihtilam seumur hidupnya hingga baliknya. Hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu telah mencapai 15 tahun. Ya, bagus baliknya dengan umur, bukan dengan ihtilam. Demikian pula pada ketika radhiyallahu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radio tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu di bioskop itu pun rubuh. Ya, kalau ini diskotik dah. Dan kemudian dan Allah pernah pula baru mimpi bertemu dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma yang membawa akan baju jubah putih sehingga dengan putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya Allah serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu dengan nama Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu senang beruzlah, yakni menjauhkan diri dari bergaul dengan manusia. Hal itu dilakukan oleh radhiyallahu dengan berbagai cara, di antaranya dengan siah pergi ke hutan-hutan, dan ketika siah itu pula batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama adalah khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu tidak memperdulikan akan itu semua, karena tidak mau ia terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi warham li sayyidina Abil Badali wa subha fi qabri ar-rahmah wa ni'ami bijai Rabbana hasil maqasidana wa khatim bi khatimati husna wa as-salami wa salli ya Rabbana ala nabi hasil ali wa sahbi wa atba'i kullihim. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu adalah orang tuanya dan neneknya sendiri, yang mengajari akan radhiyallahu ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran, dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan. Dan ketika usianya 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Karaton, Martapura. Dan adalah guru-gurunya ya radhiyallahu ketika itu, yaitu guru Abdul Wais dan guru Ahmad Zaini Umar.
Dan adalah lalu ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu masa itu adalah alim al-fadil Guru Salman Alimul Fadil Haji Abdul Hamid Husin, Alimul Fadil Haji Mahali Abdul Qadir, Alimul Fadil Muhammad Zaid, Alimul Fadil Haji Rafi, Alimul Fadil Haji Aswid Husin Dahlan, Alimul Fadil Guru Sahran, Alimul Fadil Haji Salman Yusuf, Alimul Fadil Haji Salman Jalil, Alimul Fadil Haji Muhammad Sabman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Haji Husin Qadri, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Sa'radi Arif radhiyallahu anhu. Dan bermula guru pembimbingnya radhiyallahu yang pertama secara rohani adalah Alimul Allamah Ali Junaid Barau bin Alimul Allamah Qadi Muhammad Amin bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Jamaluddin bin Alimul Allamah Asy Muhammad Arsyad Al-Banjari yang membimbingnya radhiyallahu untuk berguru kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung bin Alimul Fadil Haji Salman Farisi bin Alimul Allamah Qadi Haji Muhammad Mahmud bin Asiyah binti Maulana binti Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ihwal tentang Nur Muhammad. Masalah Muhammad jika ada sembarangan berguru sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang sekadar bisa baca kitab aja pengai. Dan adalah Radul Asim Rabi Al-Mursid yang membimbingnya Radul secara khusus, yaitu dalam menjalin tarbiyatus sufiyah, yakni Alimul Allamah Asim Muhammad Saurani Abdan Bangil. Dan kiai itu bagus Muhammad Palak Bogor, dan Alimul Allamah As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki, hingga kemudian Alimul Allamah As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi menyerahkannya radhiyallahu kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu secara ruhani, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkannya ke bawah bimbingan Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perguruan Abah Guru ini adalah Rasulullah langsung. Laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kada harapan sampai kepada Allah mengada nama bimbing, mengada Syekh murabbi mursid ada. Dan adalah dia seorang yang cerdas, semua pan ilmu ia kuasai, zahir ataupun ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu tajwid, seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantik dan balaghah dan tajwid, maupun ilmu arut. Dan kecerdasannya radhiyallahu di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir, ya, ilmu zahir dapat dihubungkannya kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahaminya dengan menjadi ilmu sufi. Semuanya itu adalah menunjukkan bahawa adalah seorang at-tabahuru fil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah seorang yang hafizul Quran, juga hafiz beberapa ilmu alat, ilmu matan ilmu dan kitab-kitab agama. Dan di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Quranul Azim Al-Imamain Al-Jalilain, yakni tafsir Jalalain dan kitab Bajuri Hasyiah Fathul Qarib. Dan adalah radhiyallahu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya, memberikan anak sampai
akhir umur tuh, seorang yang sangat kuat mujahadahnya. Mujahadah kita Bang Alih tarus depan gawian nang uyuh-uyuh di sidin gawi. Pada tahu di uyuh bahari aja pengajian di Sekaratun tuh. Jam 2 batang hari tuh. Satu umat istirahat, asar pulang, asar pengajian pulang, balik maghrib istirahat, sembahyang maghrib antara maghrib istirahat, imba isya pemulutan, untuk pemulutan istirahat satu umat, pengajian pulang sampai jam 12 tarima tamu pulang. Sambung terus. Kalau pun bina uyuh sidin kan kada tak lihat bina uyuh. Orang wali itu kada tak kada merasa uyuh. Tetap sidin tak luar biasa. Pernah ulun tu melihat langsung tahun 7 berapa itu. Mulai tahun 76 mau batis itu alhamdulillah sampai sidin akhir umur. Baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadahnya sekalipun, bahkan ketika kehidupan keluarganya Radulman sangatlah berkekurangan, yaitu ketika Radul masih bersekolah di pesantren Darussalam. Darussalam luar biasa. Namun bujur Saudara Darussalam ini antara dua munkara alim sugih, berkatnya luar biasa. Guru Bangil ya Darussalam, guru Seman guru Darussalam juga. Dikala itu apabila hujan turun maka air hujan masuk dari atap rumahnya. Mirisan mana rumah sidin tak. Tapi kalau pang bahabar lawan keluarga sini kada bahini paja berataan. Sehingga radiusa keluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru atau puncuk rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung, dan terkadang ia radhiyallahu keluarga di dalam sehari hanya makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang. Abah Sidin, Mama Sidin lawan Ibu Rahmat. Lawas bala kadang sehari aja. Susah banget ini, tapi tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ibu kada suata tinggal, ibadah sidin kada suata tinggal, pada susah banget hidup. Ujar Abah Sidin jar waktu itu, mana dua nyaman pada tejarungkuk nyata sakit tejarungkuk pada makan nasi yang sedikit seorang itu landas di bungkas landau, jadi kada nak polahan makhluk. Sabarnya luar biasa Abah Sidin. Dan terkadang hanya makan gadabung pisang sahaja. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu hanya memiliki selembar pakaian sahaja, selembar. Kita pun mainjam aja kada kau menukar. Dan adalah radhiyallahu di masa itu pula ya, orang-orang saleh itu riwayatnya kada dapat orang saleh itu nyaman asalnya riwayatnya pasti luar biasa malaratnya atau sakitnya, tapi sabar benar akhirnya luar biasa pokok darau. Dan adalah radhiyallahu itu pernah di masa itu pula pernah ditawari oleh nenek dua pilihan agar antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Ini di sini salbiah tadi kalau ada pacucuan. Akan tetapi ia radhiyallahu lebih mengkhususkan
mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Pas mana pilihan sidin tuh. Karena ujar Rasulullah, man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla qafahu Allahu ma ahamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa bujur-bujur memahami agama Allah, si Allah Ta'ala beri kecukupan apa nang Allah Ta'ala cukupkan nang apa nang diparwakannya, dan Allah Ta'ala beri rezeki dari jihad yang ia kadari kira-kira. Kada ada orang alim itu kada ada orang itu agama itu kelaparan, insya Allah zaman aja hidup. Bahkan adalah radhiyallahu tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari aja kada sekolah umum, tapi lamun berhitung kada kalah lawan orang yang sekolah umum. Orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi warham bi sayyikhina Abil Bani wa subha fi qabri ar-rahmata wa ni'ami bi rabbana hasil maqasid waqtin bi qadimati salam waqtin bi qadim mustawa hasalam wa salli ya rabbana ala bil hasil wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Kemudian dan adalah tabiatnya radhiyallahu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengakalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, dan tiadalah tidur ia malaikat pada ketika malam hari malaikat sedikit jua. Siang aja sih dan tak goreng, malam bila hampir kada bagu gorengan. Karena hidupnya karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu dua di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Impinya ujar sidin ya guru panggil kawan sidin arwah guru seman Mbak Imbai sidin melaksanakan khalwat 2 kali 40. Karena ujar sidin orang biar alim kayak apa baru pernah khalwat belum lagi. Dan setengah daripada yang dilakukannya lalu adalah dengan melazimi tiada membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan guru-gurunya dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Maka saja itulah adalah ia lebih memperbanyak membaca salawat setengah daripadanya, yaitu mengamalkan membaca dalailul khairat hingga 2 hatam di dalam sehari semalam. Jadi sidin salawat sidin luar biasa, akhirnya tuh salawat yang di banyak sidin daripada yang lain-lain. Dan adalah ada seorang ahli syariah dan tariqah dan hakikat, dan adalah mahabbahnya kepada Allah kepada Rasulullah SAW sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya. Lalu yang senantiasa mutaba'ah kepada Rasulullah SAW, yaitu mutaba'ah lahiriah maupun mutaba'ah batiniyah. Zahirnya menurut Nabi dan batinnya pun menurut Nabi. Sunyaan gawian luar pas lawan Nabi, gawian batin pas lawan Nabi. Ulah nak kawin tadi jangan kada menurut ilmu agama di bapa hendak menurut Nabi kada menurut ilmu kada tahu di ilmu agama. Mudahan kita anak cucu jangan sampai bungul dalam masalah ilmu agama. Ada ilmu agama sunyaan luput gawian di bapa pun luput gawian, rugi hidup dunia akhirat. Ya Rabbi warham li sayyikhina Abil Bani wa subha fi qabri ar-rahmati wa niyami
dan adalah radhiyallahu seorang yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama warasatul anbiya, yang menghidupkan kembali ahli ajaran-ajaran para salafus salih, baik dengan cara bil hal dan bil lisan maupun bil kitabah. Hal itu sejak nampak sejak ia membuka majlis pengajiannya di kampung Karaton hingga di kampung di komplek Musalla Ar-Raudhah. Ar-Raudhah itu nama ngarani adalah arwah guru panggil Ujasidin, nama juru kasa kumpul arwah guru panggil mangare langgar arwah itu guru panggil juga. Jadi sini saraba pagurua dan saraba kuitan pati berkat hidup. Kita saraba sorong pati akan tetapi berkat hidup. Orang saraba guru saraba kuitan yang dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Kamis sejak sore hingga malam harinya. Yang selama diisi oleh radhiyallahu dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain, dan seperti ilmu tauhid dan ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Sunyaan mulai bawah sampai paling atas, ba susun atau ba tata. Kadang kayu orang bayi nipang salah jur ke atas. Berarti ya mendabuk tergugur. Sini batata sabarataan apanya aja. Serta diisi pula dengan amal-amalan seperti pembacaan maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa simtul duran mulai sidin bujang sini mengamalkan maulid simtul duran itu di Karaton. Kalau di Karaton imbah isya, kalau di Sakumpul imbah maghrib sampai wahini. Tapi ini orang khusus orang di Kasakumpul aja, belum kawal lagi. Dalailul khairat subuh Jumat aja, dan mudatul madih ya malam Jumat tetap aja juga lah. Sunyaan itu dah untuk menolak bala supaya bala jangan tapi turun. Dan pembacaan amalan aurat dan ahzab, wirid-wirid maibaitul latif, ratibul haddad, ratibul atas, itu jadi penolak bala balataan. Jangan pada tak bacai supaya bala-bala musibah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta tarikat, terutama tarikatus samaniyah, hal itu karena radhiyallahu adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, satu-satunya Sidin Najatah. Syekh Yasin Padang nang jadi datang ke Indonesia tahun 86 kalau sila kada hilap. Ujar Aba Guru di antara menyampaikan lawan Aba Guru bahwa kutubnya di Indonesia waktu itu adalah Sidin. Waktu itu di Karaton masih sudah kutubnya di Indonesia Sidin. Sidin Sorong, Sidin Bakesah di waktu ulun bailang di Sekumpul Bari Batigaan. Kada dapat Sidin Banguya di tengah orang banyak. Ketika itu pakai Sekumpul baginya baluas wilayah kawalian Sidin. Kemudian yang mendapatkan kamu ketika itu yang mendapat untuk memberikan ijazah dan bai'atut tariqatis samaniyah, yakni tarikat yang pernah diajarkan oleh datunya yang bernama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Sidin aja khusus, wah ini ada yang lain, wah ini ada yang bawa wanita. Maizakan tariqat samaniyah, dari mana izinnya itu? Sehingga banyaklah orang yang mengambilkan tariqat tersebut kepadanya.
maka adalah majelisnya radhiyallahu menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan-amalan orang-orang terdahulu dan menjadi benteng bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Rabbi warhamni sayyikhina Abil Badi wa subba fi qabrihi ar-rahmata wa ni'ami ya Rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatim husna wa assalam wa salli ya Rabbana ala nabi hasim wal ali wa sahbihi atba'i kullihim. Dan lagi senang daripada karamatnya radhiyallahu nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura. Untuk banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk meminta didoakan agar turun hujan. Kemudian adalah keluar dari rumahnya lalu menggoyang-goyangkan ia akan pohon pisang di samping rumahnya. Waktu itu pisangnya ngarannya pisang manurun. Dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Karamat sidik. Dan adalah karamatnya radhiyallahu yang paling besar yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Bakti lan ini adalah azimat yang paling ampuh. Biar kada ada anak apa-apa di warung atau di toko di menyeraput wapak supaya laris dia jualan, tapi lan kuitan masih waninya mau pangai. Alibat yang paling ampuh nangai tahulah ya baktalan kuitan biar kada sebuting-buting apa-apa nih diandangki di warung atau di toko. Dan kedua orang tuanya dan guru-gurunya ilang paguruan siden bakti juahan kada lawan kuitan aja pangailah kada wani siden lawan pangaran kuitan lawan paguru ya kaba berjalan aja sah berjalan atau bermotor kada wani siden mendahului paguruan ulun sorong melihat. Dan juga istiqamah ilmu dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya dan mengajarkannya, bahkan radhiyallahu tetap menyampaikan dirinya untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya kepada umat Rasulullah SAW agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Mudahan ibadah Allah Ta'ala, mudahan dibukakan Allah Ta'ala hati kita sabarataan untuk wujud-wujud memperdalami ilmu agama. Banyak nama pangkat-pangkat kenapa-napakah, tapi ilmu agama nol, kasihan. Baudu tasalas, mandi wajib tasalah, sarabat tasalah. Ada nabi si guru malam yakul lahu sayakun pas syaitan sayahu. Itu bahayanya orang kalau bisa guru syaitan nama bimbing iya nang mucai gawian tak. Sehingga banyaklah murid-muridnya radhiyallahu yang menjadi al-ulama ul-amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Banyak guru bisi murid nang sudah meninggal, nang belum meninggal diberi maqam wasil ilallah. Tanda-tanda orang yang wasil ilallah itu nyaman hidupnya, padahal kada dapat cari apa-apa. Ya Rabbi wa hamdi sayyidina Abi Wadi wa subha fi qabri ar-rahmati wa ani ya Rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimati husna wa assalami wa salli ya Rabbana ala bi hasil wal ali wa sahbihi wa atba'i kullihim. Kemudian ada pun yang disebutkan di dalam manaqib
manaqib ini adalah sebahagian kecil daripada riwayatnya dan karamatnya radhiyallahu anhu. Banyak lagi yang kada tulis di sini. Dan barang siapa hendak mengetahui karamatnya dan riwayat hidupnya, riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya yang bernama Guru Sakumpul. Di Guru Sakumpul, karena di Sakumpul tatuyuk manusianya yang luar biasa, babari. Presidennya, wakil presidennya, pejabat-pejabat tinggi, ulama-ulama besar di mana-mana, di Baitul Maqdis, di Mesir, di Syria, di Makkah, di Madinah, ditarik datangan ke Sakumpul. Sudahnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Ada yang kayak apa gurunya sampai Wahini. Kalau yang ada jauh ini jangan cip apanya, ciplakannya kan apanya kan? Ya ada apa nggak? Ini suatu faedah, barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diriwayatkan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya rohani dari gurunya. Karena sebagaimana diriwayatkan madadus syekh bi wirid, artinya bermula bantuan rohani dari seorang guru itu adalah terletak pada wiridnya. Ya, imdat sabigian tu amalan apa guru barataan, jangan kada bisi. Ini kada nabisinya lah. Oh ada kalau nabisi lah. Murah aja berapa sekarang sampai 200.000 dan kada berapa sampai 200.000 dapat utas atau dapat kakalong galang mabiniata. Luar biasa itu imdatnya pada apa imdat kalanya. Apa guru barataan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan barakat membaca barang guru kita ini, mudah Allah tinggal ibadah Allah Ta'ala keamanan, keselamatan, kebarakatan dunia akhirat. Mudah-mudahan kawa menuruti apa-apa yang di dalam manaqib ini. Mudah-mudahan barang barakat beliau dan mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin 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 ya rabbal alamin. Allah a'lam bishawab. Maaflah barataan.